Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga Allah mampukan saya untuk menyampaikan ilmu ini, insya Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada kesempatan ini saya Anissa Oktaviani dari PPM Kaderisasi 2 ingin menyampaikan perihal ilmu-ilmu tentang salat. Semoga Allah berkahi. Juga kepada Ustadz Sapria Muhammad Abdullah, semoga Allah berkahi, amin ya robbal alamin. Syurutus salat atau syarat sah salat ada 8. Yang pertama yaitu taharatul hadasain atau suci dari 2 hadas, yaitu hadas akbar atau besar dan hadas kecil atau asgar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Hadas asgar atau kecil dan hadas akbar atau besar ada 4 sebabnya. Yang pertama, adanya yang keluar dari kubul dan dubur seperti air mani, air seni, air wadhi, air madhi, darah istihadah, keputihan, dan haid. Kemudian hilangnya akal apabila pingsan atau tidur. 3. Bersentuhan antara bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan menggunakan telapak tangan. Dan hadas akbar ini ada 6, yaitu jima, kemudian keluarnya mani walau tidak jima, ada haid, nifas karena melahirkan, juga meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada toharatun najasah, yaitu suci dari berbagai najis pakaian, najis badan, dan najis tempat. Kemudian najis itu sendiri terbagi kepada 3. Yang pertama yaitu najis mughalladho atau najis yang paling berat. Ini seperti air liur anjing, kotoran anjing, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk mensucikannya? Yaitu dengan diguyurkan 7 kali air dan dicampur dengan tanah. Yang kedua ada najis mutawassithah atau najis pertengahan, yaitu adanya yang keluar dari manusia seperti kencing, muntahan, darah. Kemudian yang keluar dari hewan seperti bangkai kecuali ikan dan belalang, ya, dan air kencing hewan dan kotorannya termasuk najis mutawassithah. Kemudian yang benda lain yaitu seperti khamar. Dan cara mensucikannya yaitu dengan diguyurkan dengan air. Dan najis yang ketiga yaitu ada najis mukhaffafah, yaitu yang paling ringan seperti air kencing bayi laki-laki sebelum usia 2 tahun dan belum minum apapun kecuali ASI, maka mensucikannya itu dengan cara dicipratkan air saja. Yang ketiga dari syarat sah salat yaitu menutup aurat. Adapun batasan aurat yaitu untuk perempuan dan laki-laki ada 4 macam. Yang pertama untuk laki-laki batasan aurat dalam salat atau tidak salat antara pusar sampai lutut. Yang kedua aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga aurat perempuan di luar salat adalah seluruh tubuhnya. Yang keempat aurat perempuan atau laki-laki di depan mahramnya, maka tidak boleh terlihat antara lutut sampai pusar. Catatan dalam bab aurat ketika sholat yaitu berhati-hati ketika sholat memakai kaos pendek, kemudian hati-hati dengan memakai kemeja ketika ruku terlihat pusarnya, kemudian hati-hati dengan memakai pakaian yang kerahnya besar bagi wanita atau perempuan karena takut terlihat. Kemudian hukum menggunakan mukena itu tidak wajib dan batasannya itu wajah. Dan tangan jangan sampai terlihat, maka dianjurkan untuk memakai handsock seperti ini atau memakai kaos kaki atau gamis yang besar. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Ini mengikuti ijtihad para ulama gitu ya, karena kita tidak langsung melihat kepada Ka'bah. Yang kelima, waktu-waktu sholat yaitu sholat di waktunya dan bukan sholat qadaan. Waktu-waktu sholat yaitu ada 5. Waktu sholat zuhur yaitu ketika tergelincirnya matahari, yaitu di tengah-tengah. Kemudian waktu sholat asar yaitu ketika waktu sholat asar ini dimulai dari panjang bayang gitu ya, ketika panjang bayangan suatu benda sedikit lebih besar dari panjang benda tersebut dan berakhir ketika matahari terbenam. Yang ketiga yaitu waktu sholat maghrib dimulai ketika matahari terbenam dan berakhir dengan hilangnya mega sinar gitu. Dan waktu sholat isya yaitu ketika dimulai hilangnya mega merah dan berakhir dengan terbitnya
fajar shadiq. Dan waktu salat subuh yaitu ketika dimulainya atau dari terbitnya fajar shadiq dan berakhir dengan terbitnya matahari. Dan warna mega ini ada 3. Mega merah ini ketika maghrib, dan mega kuning dan putih ini ketika waktu salat isya. Disunahkan untuk menunda atau mengakhirkan salat isya sampai hilangnya sinar kuning dan putih. Kemudian kita masuk kepada arkan salat atau rukun-rukun salat. Ini ada 17. Yang pertama, niat. Ini adalah amalan hati. Mazhab Syafi'i membolehkan menziharkan amalan ini dengan usawi. Yang kedua yaitu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, dan takbiratul ihram makmum dilakukan setelah imam. Kemudian yang disunahkan mengangkat tangan ketika sholat selain ketika takbiratul ihram tadi, yaitu ketika ruku, kemudian bangkit dari ruku i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi ada 4. Kemudian yang ketiga, bagi yang tidak mampu untuk sholat fardu, maka diwajibkan untuk, atau bukan diwajibkan, dianjurkan duduk gitu ya, sebagai sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, jika engkau tidak mampu untuk sholat berdiri maka duduklah, dan jika tidak mampu maka berbaringlah. Kemudian yang keempat ada membaca surat Al-Fatihah. Ini harus tertib, yaitu berurutan, juga memerhatikan makhraj dan tasydidnya agar tidak salah makna. Yang kelima ada ruku, keadaan punggung harus lurus sejajar. Yang keenam ada tuma'ninah, diam sejenak waktu ruku. Yang ketujuh ada i'tidal, berdiri setelah ruku. Kedelapan ada tuma'ninah, diam sejenak waktu i'tidal. Yang kesembilan ada sujud 2 kali, dan syarat sujud ini ada 7, yaitu sujud dengan anggota 7 gitu ya, yaitu yang pertama dahi, kemudian telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kemudian lutut kaki kanan, lutut kaki kiri, kemudian ada telapak jari-jari kaki kanan, ada telapak jari-jari kaki kiri, dan dahinya ini harus terbuka gitu, karena kan menekan berat ke kepala gitu, dan maksudnya untuk sujud gitu, dan tidak boleh sujud di tempat yang bergerak. Kemudian mengangkat bagian bawah punggung melebihi bagian atas kepala, dan harus tuma'ninah atau berhenti sejenak pada sujud. Yang ke-10 yaitu ada tuma'ninah, diam sejenak waktu sujud tadi ya. Kemudian rukun salat yang diharuskan tuma'ninah atau yang diwajibkan untuk mengerjakannya ini secara tuma'ninah ada 4, yaitu ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Yang tadi ya tuma'ninah itu adalah diam sejenak setelah bergerak dari posisi sebelumnya sampai semua anggota itu tetap atau tidak bergerak dengan waktu kurang lebih seperti mengucapkan tasbih atau subhanallah. Yang ke-11 ada duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 ada tuma'ninah, diam sejenak ketika duduk, diam sejenak ya ketika duduk. Dan ke-13 adalah tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di waktu tasyahud akhir. Yang ke-15 berselawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. Yang ke-16 adalah salam. Dan lafal salam pada tasyahud akhir yang paling minimal adalah assalamualaikum. Yang ke-17 yang terakhir dalam arkanus salat adalah tertib, harus berurutan sesuai. Dan sekarang masuk kepada pembatal salat atau mubtilat salat. Perkara yang membatalkan salat ada 14. Yang pertama adalah berhadas seperti kencing, buang air besar, dan yang lainnya. Yang kedua adalah terkena najis jika tidak dihilangkan seketika tanpa memegang najis tersebut. Yang ketiga terbukanya aurat dan tidak ditutup seketika. Kemudian yang keempat mengucapkan 2 huruf atau beberapa huruf yang dapat dipahami dan secara sengaja. Yang kelima makan secara sedikit dengan sengaja. Atau yang keenam makan yang banyak sekalipun lupa. Yang ketujuh bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut sekalipun lupa. Yang kedelapan melompat yang merusak salat. Yang kesembilan memukul yang melampaui batas atau berlebihan. Yang ke-10 menambah rukun fi'li atau perbuatan dengan sengaja. Yang ke-11 lebih cepat atau lambat 2 rukun salat dari imam dengan tanpa uzur atau alasan. Yang ke-12 yaitu berniat menghentikan sholat. Yang ke-13 yaitu menggantungkan sholatnya dengan suatu hal. Dan yang terakhir yang ke-14 yaitu ragu-ragu dalam menghentikan sholat akan diteruskan atau dihentikan. Nah, alhamdulillahirobbilalamin telah tersampaikan semua materi perihal ilmu-ilmu tentang sholat yang tadi, dimana ada
syarat sah sholat, arkanus sholat, juga pembatal atau mubtilatus sholat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami ilmunya serta dimudahkan dan diistiqomahkan dalam pengamalannya. Mohon maaf jika ada salah kata, itu murni kesalahan saya dan kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.